Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafa'atul Alif dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang peran aplikasi matriks kunci, model STOR, dan benchmark dalam supply chain. Apa itu aplikasi matriks kunci pada supply chain? Yaitu adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan memvisualisasikan kinerja rantai pasok berdasarkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators atau KPIs. Matriks ini memetakan indikator utama pada berbagai elemen dalam rantai pasok seperti efisiensi, keandalan, responsivitas, dan biaya. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang area yang memerlukan perbaikan dan membantu manajer mengambil keputusan berbasis data. Selanjutnya ada aplikasi matriks kunci dalam supply chain. Yang pertama ada lead time, mengukur total waktu dari pembuatan pesanan hingga barang diterima pelanggan, mengidentifikasi bottlenecks dalam rantai pasok dan mengurangi waktu siklus. Rumusnya yaitu waktu pemesanan ditambah waktu produksi ditambah waktu pengiriman. Dua ada fill rate, mengukur kemampuan supply chain untuk memenuhi permintaan pelanggan, menilai efektivitas pengadaan dan distribusi. Rumusnya yaitu total permintaan atau jumlah barang yang terkirim dikali 100%. Ketiga ada inventory turnover, mengukur seberapa sering inventory terjual habis dalam suatu periode, menentukan efisiensi manajemen stok, dan mengurangi biaya penyimpanan. Rumusnya yaitu rata-rata inventory atau harga pokok penjualan. Yang keempat ada cost per order, mengukur biaya rata-rata untuk memproses satu pesanan, mengontrol pengeluaran operasional. Rumusnya yaitu jumlah pesanan yang diproses atau total biaya operasional. Selanjutnya ada model STOR dalam pengukuran supply chain, yaitu kerangka kerja yang dirancang untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan kinerja supply chain. Model ini dikembangkan oleh Supply Chain Council dan digunakan secara luas untuk membantu organisasi memahami dan mengelola seluruh proses rantai pasok secara holistik. Selanjutnya ada model ini mencakup 5 area utama. Yang pertama ada plan, fokus pada perencanaan permintaan dan penawaran, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan strategi rantai pasok. Yang kedua ada source, menangani pengadaan bahan baku atau barang dari pemasok. Yang ketiga ada max, proses transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Yang keempat ada deliver, aktivitas distribusi produk jadi ke pelanggan. Yang kelima ada return, penanganan pengembalian barang dari pelanggan atau bahan baku dari pemasok. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. STOR menggunakan 5 dimensi utama, yaitu reliability atau keandalan, mengukur kemampuan rantai pasok untuk memenuhi permintaan secara konsisten. Yang kedua ada responsiveness atau responsivitas, yaitu kecepatan rantai pasok merespon permintaan pelanggan. Yang ketiga ada agility atau kelincahan, yaitu kemampuan rantai pasok beradaptasi terhadap perubahan permintaan atau gangguan. Yang keempat ada cost biaya, yaitu efisiensi pengelolaan biaya operasional dalam supply chain. Yang terakhir ada asset management atau efisiensi pengelolaan aset, mengukur pemanfaatan aset dalam negara. Selanjutnya ada peran benchmarking dalam manajemen kinerja supply chain, yaitu proses mengukur dan membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan mempertimbangkan kuantitas, nilai, dan waktu. Benchmarking berperan penting dalam manajemen kinerja supply chain atau rantai pasokan karena dapat membantu perusahaan. Yang pertama ada memahami posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaing dan standar industri. Yang kedua ada mengidentifikasi praktik terbaik. Yang
Tiga, ada menentukan target-target internal berdasarkan hasil terbaik di kelasnya. Dan yang terakhir ada meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya ada model SCOR dalam pengukuran supply chain. Model SCOR, kerangka kerja untuk mengukur dan meningkatkan kinerja rantai pasok melalui 5 tahap utama, yaitu ada plan, source, make, deliver, dan returns. Atau keunggulan, fleksibel, cocok untuk berbagai industri, dan memiliki metrik kinerja yang jelas. Selanjutnya ada Six Sigma, yaitu metodologi untuk mengurangi variasi dan cacat dalam proses bisnis. Atau keunggulan, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada Lean Manufacturing, yaitu filosofi untuk meminimalkan pemborosan dalam produksi. Keunggulannya yaitu mempercepat pengiriman, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada TOG, atau Theory of Constraints, yaitu pendekatan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kendala sistem. Keunggulannya mengatasi bottlenecks dan meningkatkan throughput. Dan yang terakhir ada Balanced Scorecard, yaitu sistem pengukuran kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Keunggulannya yaitu komprehensif kinerja perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Matriks kunci, model SCOR atau Supply Chain Operation Preparation dan Bismarck berperan penting dalam manajemen rantai pasok dengan memberikan kerangka kerja untuk analisis, perencanaan, dan peningkatan kinerja. Kombinasi ketiganya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif dalam rantai pasok. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.